Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Mazmur nomor 7 dan 8. Kalau saudara membaca perspektif sebagai dasar atau sumber dari saat teduh kita ini, maka di perspektif itu membahas justru di nomor 8. Pagi hari ini izinkan saya untuk membahas di Mazmur nomor 7 karena saya mendapatkan banyak berkat di sana ketika mempelajarinya dan ketika menggalinya. Saudara-saudara, mari kita mulai membaca bersama-sama di ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Benar ya saudara? Semua kita yakin dan percaya bahwa Allah maha adil. Adil itu artinya dosa harus dihukum. Yang bersalah harus mengalami pendisiplinan atau penghajaran Allah. Siapapun itu berlaku bahwa Allah maha adil. Nah ini yang harus nancep banget di dalam diri kita. Bukan kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang jahat sama kita semangat sekali supaya keadilan Allah dinyatakan. Tidak begitu. Termasuk diri kita sendiri. Kalau memang kita jatuh dalam dosa, ya harus rela bahwa kita mengalami pendisiplinan Allah. Nah, mari kita lanjutkan dengan membaca terjemahan yang lain dari Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab Ia adil. Kunyanyikan pujian bagi Tuhan yang maha tinggi sebab Ia adil. Allah adil, keadilannya berdasarkan kebenaran Allah yang absolut. Nah, saudara, selanjutnya kalau sudah kita tahu bahwa Allah itu adil dan Allah pasti menghukum dosa dan kejahatan yang tidak segera orang itu berhenti, tidak segera orang itu bertobat, itu keadilan Allah. Pasti akan dihukum kalau tidak berhenti. Saudara perlu ingat ini ya, jahat bertobat tidak jadi dihukum. Bukan berarti Allah pelin-pelan, bukan. Itu karena kasihnya dan keadilannya bersama-sama. Kalau orang jahat itu terus berbuat jahat, tidak mau beralih, tidak mau bertobat, ya akan dihukum. Sebaliknya, keadilan Allah itu menyelamatkan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya, menyelamatkan miliknya karena keadilannya. Kita tentu bertanya, gimana cara Allah menyelamatkan? Bagaimana cara Allah menyatakan bahwa keadilan Allah itu justru memberikan pengharapan bagi umatnya? Paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, saudara, seandainya orang benar, orang-orang kudus, saudara dan saya mengalami penderitaan karena orang-orang jahat dan akhirnya sampai mati, seumpama ya saudara, contohnya di dalam Alkitab itu para martir menderita sampai meninggal karena orang-orang jahat, apakah berarti Allah menyelamatkan? Iya, menyelamatkan. Bahkan Allah memberikan kemenangan kekal, dia di tempat kekekalan bersama dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang jahat, yang tidak bertobat, yang tidak mau berhenti dari kejahatannya sampai ia meninggal, sampai ia mati, maka ia pun akan menerima penghukumannya di tempat kekekalan, tidak ada hentinya. Itu cara Allah memberikan kemenangan bagi miliknya dan menghukum selama-lamanya bagi orang yang tidak mau bertobat. Lalu yang kedua, saudara, seumpama orang benar itu, orang salah itu menderita karena ulah orang-orang jahat dan Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini, walaupun dijahati, walaupun mengalami banyak hal yang membuat orang-orang benar ini menderita, tapi masih tetap hidup, dikasih hidup, contohnya Mazmur 7 ini, maka keadilan Allah itu dinyatakan kepada miliknya bahwa orang-orang benar itu, orang-orang kudus akan tetap melayani Tuhan, tidak mundur, malah maju. Semakin mengalami kesulitan, semakin dihambat, semakin maju. Itu karena keadilan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang maha adil itu akan terus memakai orang itu untuk pelayanan. Makanya dikasih kesempatan untuk hidup. Contohnya adalah Mazmur 7. Ditulis begini, saudara. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukan kembali menimpa kepalanya, kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Nah ini, orang benar sekalipun menderita akan terus melayani Tuhan.
Sementara orang jahat yang terus merancang kejahatan itu akan menimpa kepalanya sendiri kejahatan itu. Ini kan namanya Allah yang adil. Saudara, jadi saya teringat akan kisah yang sudah pernah kita pelajari tentang kitab Ester. Dalam kitab Ester itu diceritakan ada Haman, orang yang sangat membenci orang-orang Yahudi umat Allah waktu itu dan sangat membenci Mordekai. Saking bencinya sampai dirancang pembunuhan lewat apa? Mau digantung. Akhirnya Haman membuat tiang untuk menyulakan, tujuannya menyulakan Mordekai. Tapi Tuhan membuat terbalik. Apa yang dirancang oleh orang jahat ini ternyata Haman sendiri yang akhirnya digantung di situ, disulakan di situ. Ini artinya orang-orang benar, orang-orang kudus yang menderita, Tuhan masih mau pakai supaya bekerja menjadi alat kerajaannya. Pada Mazmur 7 ini saudara, orang yang jahatnya luar biasa itu disebut dengan sebutan Kus orang Benyamin. Daud mengalami keadaan sangat menderita karena orang Kus yang disebut Kus ini dibenci, diburu dengan dahsyat. Dalam kondisi seperti itu, keyakinan iman Daud dinyatakan dengan kalimat begini: perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Daud tidak bimbang loh saudara akan keadilan Allah walaupun dia mengalami sangat-sangat menderita. Pengakuan ini harusnya menjadi pengakuan kita juga karena kita menyembah Allah yang sama. Ini menjadi pengakuan sangat mendasar bagi iman kita. Allah itu maha adil. Keadilan Allah dinyatakan sesuai dengan kebenaran Allah. Kalau Allah adil bukan berarti waduh Allah salah menghukum. Enggak. Allah pasti memutuskan sesuai dengan kebenarannya. Jadi jika hari ini saudara dan saya mengalami penderitaan karena orang-orang jahat, maka sebenarnya Tuhan mau mengajar kita ada dua. Seumpamanya saja sampai akhirnya kita harus menghadapi kematian. Bukan berarti lalu kita itu kan kena karma kan, tidak. Justru Tuhan memberikan kemenangan kita di tempat kekekalan. Kalau kita tidak dikasih hidup di dunia ini, tetap kita dikasih kemenangan di tempat kekekalan. Lalu yang kedua, seumpama saja ada orang jahat begitu jahat pada saudara dan saudara masih dikasih hidup walaupun mengalami itu semua, sebenarnya Tuhan mau pakai saudara untuk terus menjadi alatnya. Layanilah dengan semangat, layanilah dengan giat. Jangan sampai kita pada akhirnya waduh ya sudah seperti ini ya mundur aja. Jangan saudara, karena Tuhan yang kasih hidup. Saudara, keadilan ini Tuhan nyatakan dengan menimpakan kembali kejahatan orang jahat di atas kepalanya sendiri. Dia merancang kejahatan itu, dia sendiri akan binasa karena kejahatan itu. Sama seperti dengan rancangan orang jahat yang disebut Kus. Mungkin saja Kus di sini adalah Saul, mungkin saja. Mungkin juga kerabat Saul yang mencoba membuat Daud hidupnya sulit dan merusak hubungannya dengan Saul. Tapi saya cenderung bahwa Kus di sini adalah Saul. Saudara tahu, Saul sangat jahat kepada Daud. Dia memburu Daud dengan pedang. Dan akhirnya saudara tahu, dia sendiri mati oleh pedangnya sendiri. Dia menancapkan dirinya di atas pedang itu. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau saudara dan saya mengalaminya, jangan pernah berpikir harus dibalas. Enggak. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang benar tidak akan tergoda membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah kita mau berubah menjadi orang jahat hanya karena kita dirugikan. Jangan pernah mau. Ingat, Allah akan menimpakan kejahatan orang jahat di atas kepalanya. Mari kita berubah dari jahat menjadi baik dan benar. Ingatlah kasus Niniwe.
jahatnya minta ampun, bertobat, Tuhan ampuni. Sementara saudara, kalaupun kita akhirnya jahat dan kejahatan itu tidak berhenti, ya kejahatan itu akan menimpa diri kita. Karena Tuhan sudah katakan Allah itu adil. Lalu mari kita ingat juga firman Tuhan yang berkata begini. Ini soal keadilan Allah ya saudara. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jangan pernah merancang pembalasan. Kalau saudara dan saya mengalami kesusahan karena orang jahat, biarlah tetap kita diberikan kemenangan yang menjadi anugerah buat kita. Kalau masih diberi hidup, layani Tuhan dengan semangat. Karena kejahatan orang jahat akan menimpa kepalanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Sania Octaviana Halim, Hanesa Chandra, dan Ibu Lim Julien. Tuhan Allah itu maha adil, percayalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami agar kami belajar mempercayai keadilan Allah itu sampai ke dalam hati kami, bahkan mempengaruhi dan mengubahkan kami atas seluruh peristiwa kehidupan ini. Berikanlah kepada kami sekalian karunia Roh Kudus agar kami menjadi satu iman, secara khusus dalam hal ini keadilan-Mu yang diajarkan oleh-Mu pada hari ini. Mendoakan untuk 3 saudara kami yang berulang tahun hari ini, Sania Octaviana Halim, Hanesa Chandra, dan Ibu Lim Julien. Kiranya Engkau memberkati dengan firman-Mu dan menjadikan mereka mengalami keadilan Allah. Kehidupan yang ditempuh oleh mereka ini kiranya selaras dengan firman-Mu dan menjadikan kehidupan mereka berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.